PSSI rampungkan seleksi pelatih timnas Indonesia. Mana sampai sekarang nih udah 2026. Belum ada tuh diumumin pelatih barunya. Banyak kan janji-janji kayak pejabat aja. Gile. Yang satu ngomong A, yang satu lagi ngomong B, yang satu lagi ngomong C. Yang mana nih ya yang bisa kita percaya? Yang bisa dipercaya oleh publik yang mana nih? Perasaan ngomongnya kalau nggak minggu ini, minggu depan. Kalau nggak pekan depan, bulan depan, tahun depan sekalian, Pak. Lama banget. Informasi yang disampaikan langsung oleh Pak Zainuddin Amali, Ketua Umum PSSI, yang menyatakan bahwa proses pemilihan pelatih timnas Indonesia telah rampung dan siap diumumkan ke publik. Namun, Zainuddin Amali menegaskan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir tidak ikut campur dalam proses seleksi. Cuci tangan aja terus, cuci tangan Pak. Udah tahu banget gua template-nya nih nanti nih ya. Ntar ujung-ujungnya nih kalau timnas nggak memenuhi target nih ya, yang memilih kan bukan saya. Yang memilih kan Pak Zainuddin Amali dan beserta seluruh anggota Exco-nya. Salah-salahan aja nih kalau kayak gini. Tapi emang bener sih ya, Pak Erick Thohir memang sibuk menjadi Kemenpora, bukan menjadi Ketua Umum PSSI. Karena kalau kita lihat prosesnya, mulai dari proses pemilihan kandidat calon pelatih sampai dengan wawancara, Pak Erick Thohir memang tidak terlihat. Yang lebih sering muncul ke media ya Pak Zainuddin Amali dan Pak Sumarji. Ya nggak tau lah, memang problematik nih ya PSSI, puyeng gue. Udah deh Pak, sekarang intinya kapan mau diumumin? Ayo Pak, saya tunggu sekarang juga ya. Akhirnya PSSI bicara soal komitmen, bukan soal target juara, bukan soal pembinaan usia dini, tapi soal satu hal yang selama ini paling sering berubah. Pelatih Timnas Indonesia, lewat Arya Sinulinga, Exco PSSI dengan penuh percaya diri menyatakan, kami sepakat tidak akan memecat pelatih di tengah jalan. Wah, kalimat ini terdengar indah, sangat indah. Hampir terlalu indah untuk sepak bola Indonesia. Exco bahkan siap pasang badan, siap menghadapi tekanan publik, siap menahan teriakan out dari stadion sampai kolom komentar. Masalahnya, publik Indonesia itu bukan baru kemarin. Nonton bolanya, kita sudah hafal polanya. Awal datang dielu-elukan, beberapa hasil buruk mulai dicari kambing hitam, dan akhirnya pelatih pamit tanpa kejelasan. Sekarang PSSI bilang ingin konsisten, ingin profesional, ingin jangka panjang. Pertanyaannya sederhana, apakah komitmen ini berlaku untuk semua pelatih atau hanya untuk yang aman secara politik? Situasi timnas hari ini juga tidak normal. Gagal ke Piala Dunia. Program belum jelas arahnya. Dan publik sudah kelelahan disuruh percaya pada proses. Netizen bukan marah tanpa sebab. Mereka marah karena cinta. Karena setiap pergantian pelatih selalu diiringi janji baru yang jarang ditepati. Kalau Exco benar-benar mau pasang badan, maka pasang badan bukan cuma di konferensi pers, tapi juga saat hasil buruk datang, saat tekanan memuncak, saat publik kembali kecewa. Karena konsistensi itu bukan slogan, ia diuji saat kalah, bukan saat menang. Kalau janji ini benar ditepati, maka ini bisa jadi titik balik sepak bola Indonesia. Tapi kalau ini hanya pengulangan narasi lama, maka publik sudah tahu. Endingnya, PSSI boleh meminta kesabaran. Tapi kepercayaan tidak bisa dipaksa. Sekarang bola ada di kaki federasi. Apakah kali ini benar-benar bertahan sampai peluit akhir? Atau lagi-lagi, ganti pelatih, ganti cerita, ganti harapan. Berita terbaru guys. Bung Akmal Marhali bilang katanya, bermimpi ke Piala Dunia, sedangkan AFF aja kita nggak pernah juara. Ini salah satu orang yang nggak nyampe. Kenapa gue bilang nggak nyampe? Karena menurut gue ya, di saat negara-negara lain itu mimpinya setinggi-tingginya, target utama negara-negara itu main di Piala Dunia. Makanya menurut gua, kalau seandainya masyarakat bermimpi untuk bermain di Piala Dunia, ya itu menurut gua hal yang wajar. Dan kenapa kita tidak memikirkan AFF? Karena kemarin pada saat dilatih Sintayong, ekspektasi masyarakat levelnya udah bukan AFF. Tapi level kita berharapnya main di Piala Dunia. Lagi nih, kenapa fan timnas atau masyarakat Indonesia bermimpi bermain di Piala Dunia? Karena lihat pemain-pemain naturalisasi kita.
Dilihat pemain naturalisasi ini. JIZ, Kelvin Verdong, Dean James, Kevin Dix, semuanya bermain di liga top Eropa. Bahkan di antara mereka ada yang bermain di Liga Eropa. Wajar nggak sih kalau kita berharap bermain di Piala Dunia? Kalau seandainya pemain-pemain udah bagus kayak gini, main di Piala AFF, beneran dah. Kalian, pengamat-pengamat yang katanya terbaik di Indonesia, jujur aja, kalian nggak nyampe. Kalian masih dangkal. Coba menurut kalian gimana teman-teman? Kalian sependapat nggak sama apa yang gue bilang barusan? Dengan pemain-pemain seperti Kevin Dix, JIZ, Kelvin Verdong, Dean James, kita layak nggak main di Piala Dunia? Atau kita memang harus main di AFF dulu dan mendapatkan juara di AFF tanpa harus memikirkan Piala Dunia? Coba komen di bawah, gue pengen tahu nih, banyakan mana? AFF atau Piala Dunia? Komen di bawah. Ternyata Pak Erick Thohir gak bisa sembarangan tunjuk pelatih timnas loh. Keputusan final ada di tangan Exco PSSI. Kabarnya, John Hertman jadi pilihan utama PSSI buat menggantikan Patrick Kluivert. Ia dinilai lebih unggul dibanding Giovanni van Bronckhorst. Kenapa Hertman? PSSI kepincut sama rekam jejaknya bawa Kanada ke Piala Dunia. Cocok banget buat persiapan timnas kita menuju Piala Asia 2027 nanti. Waketum PSSI, Zainuddin Amali menegaskan prosesnya sudah rampung. Pak Erick memberi kebebasan penuh ke Exco dan Badan Tim Nasional untuk memilih yang terbaik. Gimana menurut kalian? Nah, sementara proses pemilihan yang saya dengar langsung dari orang dalam itu kembali ke pemilihan ketika Sintayong dipilih. Jadi waktu itu mereka itu cari pelatih, dapatlah terakhir itu kandidatnya dua, Luis Mia sama Sintayong. Kemudian panel mereka mempertimbangkan itu, Pak Zainuddin Amali kok ngomong di sebuah TV kok langsung. Kemudian ya mereka pertimbangkan, mereka aklamasi pilih Sintayong karena dianggap dia berprestasi di Piala Dunia. Itu kan cara yang dilakukan. Nah, itu mau dilakukan lagi seperti itu. Gitu, karena yang di tengah-tengah ini kan tidak dilakukan kan, one man show kan, kita tahu. Ada satu yang kasak kusuk. Siapa itu?